Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan, "Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil." Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati itu. Jadi dalil itu sandaran kita. Apa itu dalil? Ad-dalil huwa ma yurshidu ilal matlub. Dalil itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang kita cari. Nah, jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum, dalilnya Al-Qur'an was sunnah. Jadi kita sayangkan para dai yang sekarang mereka berdakwah dengan televisi. Alasannya tidak akurat, tidak terpercaya dan tidak kuat alasannya. Alasannya fatwa ini, fatwa itu, fatwa ulama tanpa melihat dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Kemudian para dai yang membolehkan pemilu. Alasannya apa? Sama. Fatwa ulama tidak melihat dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, Allah musta'an, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, jangan terpancing dengan para dai yang sekarang mereka kerap atau sering muncul dalam televisi, di YouTube dan semisalnya. Nah, kita tidak menyaksikan, cuman banyak yang cerita. Dalam artian seperti itu keadaannya mereka. Allah musta'an. Mereka tidak memiliki kekokohan dalam bermanhaj. Allah musta'an. Kenapa? Karena mereka bisa dikatakan berubah-ubah. Paham ya? Dahulu mengharamkan, sekarang menghalalkan. Dahulu melarang, sekarang membolehkan. Perhatikan baik-baik ya. Dulu itu ahlus sunnah, kalau misalkan kita dulu mungkin masih awam dan bisa memperhatikan, atau kita sudah pernah ngaji lama. Kalau mereka kita perhatikan bagaimana. Dulu orang itu berbondong-bondong, ahlus sunnah itu ya. Berbondong-bondong bagaimana caranya anak itu keluar dari sekolah umum. Paham ya? Karena ada virus-virus yang berbahaya. Mulai diajarkan nyanyian, campur baur laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Kemudian situ nanti barakallahu fikum, ikhtilatiyah jelas ya, ikhtilatiyah, ajaran-ajaran tidak jelas, pelajaran yang tidak jelas. Nah, sekarang itu yang dulu mereka berbondong-bondong keluar, sekarang malah para ustadznya bikin sekolahan. Mau nggak keliru seperti itu. Berarti itu kalau kita telusuri kan berubah gitu loh. Ahlus sunnah itu nggak berubah. Ahlus sunnah itu continue, istiqamah di Al-Qur'an was sunnah. Yang dulu haram sampai saat ini haram, dan sampai nanti akhir zaman haram. Jangan tertipu. Dulu mengharamkan televisi, sekarang malah beli televisi. Ya enggak? Ya. Barakallahu fikum. Ada seperti itu. TV dulu haram, enggak boleh, kita enggak boleh lihat televisi, berbahaya, pengaruh untuk anak kita ke depannya bagaimana. Malah sekarang beli televisi. Alasannya apa? Ustadznya juga punya. Ustadznya, gara-gara ustadznya. Jadi kalau ustadznya sesat, pengikutnya biasanya kalau tidak insaf, tidak perhatian dengan ilmu dan dalil, ikut sesat juga. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi antum saksikan ya, kita tidak menuduh, dan ini kenyataan yang keluar dari Jamiah Islamiyah. Jangan terpengaruh. Ayo sekolah di sini, SDIT, TKIT, nanti kalau sudah besar lulus ke Jamiah Islamiyah ke Madinah katanya. Yang keluaran dari sana ini sampai saat ini kebanyakannya dai yang muncul di televisi. Jadi terbukti mulai dari TV Roja, Yufi TV, Firanda Andirja, Abdullah Taslim dan semisalnya, para dai tersebut bagaimana? Belajar di sana. Belajar di sana. Barakallahu fikum. Apakah kita ingin anak kita nanti disekolahkan sana, pulang kemudian mengajar dengan televisi? Kan kita enggak ingin. Sudah tahu hukumnya soalnya. Jangan sampai berbalik arah barakallahu fikum. Jadi yang kita sayangkan itu. Dulu mengharamkan, membolehkan. Dulu berbondong-bondong mengeluarkan anaknya dari sekolah umum, sekarang bikin sekolah umum. Walaupun nama-namakan SDIT, ada T-nya, ada IT, ada Islam Terpadu ya namanya. Seperti itu. Jangan tertipu barakallahu fikum. Mengubah sudah. Mulai berseragam, kemudian bendera merah putih, kemudian nanti dikhawatirkan ikut upacara juga. Kalau seandainya belum, dikhawatirkan ikut upacara juga nanti. Perlu hati-hati itu. Karena mengikuti itu sedikit demi sedikit. Paham ya? Mereka mengikuti shibran bishibrin. Sejengkal demi sejengkal. Dira'an bidira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dabbin latabatumu, hingga kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang dab, niscaya mereka ikut masuk ke dalamnya. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Jangan ikuti langkah-langkahnya orang-orang hizbiyun. Allah musta'an. Karena kalau kita telusuri seperti itu, awalnya santai, tenang, belajar di masjid, belajar di pondok misalkan, lama-lama ini kalau belajarnya di pondok itu enggak berkembang ini. Terus bagaimana Ustaz biar kembang? Bikin sekolahan.
Dan nanti bikin sekolah hanya ada kemungkaran Ustaz, ada ini itu nanti kita tepis, enggak usah pakai itu. Enggak usah pakai seragam, enggak usah pakai seragam. Lama-lama ini kalau seperti ini ya enggak dapat dana, menurunkan dana dari pemerintah, dana BOS yang dikenal itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu pemerintah mensyaratkan, kamu kalau mau dana dari pemerintah, kamu harus bikin yayasan. Dia bikin yayasan, sudah. Satu. Kedua, nanti kalau kamu ikuti pemerintah atau pemerintah, setiap hari Senin ngibarkan bendera merah putih. Dua. Nah, kemudian nanti kalau kalian ngikuti sistem program pemerintah, seragam. Seragam sudah. Tiga. Paham ya? Nah, program pemerintah itu enggak dibedakan laki-laki perempuan. Sama. Jadi kalau masih kecil atau semisalnya dicampur saja sudah. Akhirnya ikhtilatiyah. Jadi seperti semula lagi. Paham ya? Jadi sekarang orang-orang yang barakallahu fikum dulu pernah awam itu, wah anakku enggak suka ya. Anakku mau tak keluarkan dari sekolahan. Bingung orang awam tersebut. Kenapa? Ustadznya malah bikin sekolahan. Paham ya? Ini kan bikin orang itu bingung itu loh. Paham ya? Tapi selama kita berada di atas dalil barakallahu fikum, insyaallah tidak bingung.